Janganlah, saya nggak usah berangkat lah, sudah dari mulai tahajud sampai waktu syuruk matahari terbit saya tidak tidur, ditutup dengan salat syuruk ya atau isyraq. Nah itu saya sudah melaksanakan itu, berarti sudah nggak usah ke Mekah, nggak begitu. Tetap kalau ada kesempatan berarti Allah memanggil, mengundang, berangkat. Nah itu lepas insya Allah semua ikatan dan kita akan berada di waktu pagi dalam keadaan yang segar bugar. Kita juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu subuh ya. Kemudian subuh juga itu mengawali, ibaratnya mengawali cahaya. Subuh itu mengawali cahaya ya. Biasanya kalau kata orang melihat kan, ketika ada apa namanya itu fajar ya, fajar menyingsing itu kan waktu subuh ya. Itu kan di sebelah timur itu sudah mulai ada cahaya terang. Nah, katanya begitu, ada mulai cahaya terang di ufuk timur itu. Tapi matahari belum terbit. Cuma ada cahaya terang, betul tidak? Orang melihat. Kalau Abi hanya sekedar menerangkan saja ini. Ada cahayanya warna apa itu? Putih-kuningan gitu. Putih. Ada kuning-kuningnya ya. Nah, makanya itulah. Nah, disitulah memang malaikat Jibril alaihissalam pun juga keluar di sana, mengawasi ufuk timur juga. Kalau kata Ibu Kartini, itu beliau menyusun buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu tadi kami sepertinya dari waktu subuh itu, ya, dari malam kemudian mulai terang. Nah, kalau hidup pengen bahagia, kalau hidup pengen terang, maka isilah waktu-waktu subuh itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau waktu subuh itu kita masih tertidur pulas ya, wah habis rezekinya. Padahal saat itulah memang Allah menetapkan rezekinya lagi buat kita, ya. Wah, ini bawa bangun subuh sudah mantap ini dari waktu tahajud, berbangun, berjaga, alhamdulillah. Nah, ini berarti rezekinya sudah ditetapkan. Hari ini insya Allah ada rezekinya. Mesti itu. Tidak hanya uang, ada yang lain-lain, apakah kesehatan, apakah kemudian urusan yang lain, dan sebagainya. Itu namanya rezeki. Makanya kalau orang Islam pertanda dia banyak, Allah cukupkan ya, bukan banyak, Allah cukupkan rezekinya, Allah berkahi rezekinya. Salah satu cirinya itu adalah dia terjaga dari mulai awal sepertiga malam akhir sampai waktu terbit matahari, terjaga. Itu insya Allah dia tidak akan susah. Orang-orang seperti itu tidak akan susah. Sejatuh-jatuhnya juga pasti ada pertolongan, mesti itu. Bagaimanapun caranya, Allah punya cara tersendiri untuk menolong hamba-hambanya. Itu waktu subuh ya, al-falaq itu penting, harus dijaga. Kemudian kita berlindung yang kedua dari min syarri ma khalaq. Coba diperhatikan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya yang dia itulah makhluk yang diciptakan. Kalau sudah ma khalaq itu yang diciptakan, kata lainnya itu adalah makhluk, nah itu sudah artinya diciptakan. Nah, kenapa kita harus berlindung dari makhluk Allah yang jahat-jahat? Yang jahat ini bisa ada di dunia, bisa ada di akhirat. Kalau yang jahat di akhirat dalam Allah apa? Jin. Dunia teman. Dunia, jin nanti di akhirat sudah tidak bisa apa lagi. Makhluk Allah yang jahat, yang kejam di akhirat ini apa? Neraka itu yang kejam. Makhluk Allah itu kan? Makhluk Allah itulah neraka. Makhluk Allah yang kejam di akhirat. Nah, sekarang kalau di dunia baru itu syaitan dari golongan jin, syaitan dari golongan manusia. Syaitan juga bisa dari golongan hewan, bisa ular misalnya. Kalau jengking dan bisa kencang, harimau, anjing, ya, macan, pokoknya yang jahat-jahat, yang buruk-buruk.
makhluk Allah yang buruk-buruk. Nah, sekarang Cacing. salahkah Allah menciptakan kok ada yang buruk-buruk ya? Kenapa Allah menciptakan yang buruk-buruk? Kok Allah menciptakan setan? Misalnya, dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa Tuhan menciptakan yang buruk? Untuk menguji orang yang baik. Ya, menguji ya. Menggoda. Tapi ada manfaatnya. Ada. Pasti manfaatnya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ini tidaklah menciptakan sesuatu dengan batil, dengan buruk. Ya. Wujudnya buruk, tapi manfaatnya pasti baik, pasti. Maka tidak ada yang buruk dari Allah. Ini wujudnya saja yang buruk. Menciptakan nyamuk saja, seekor nyamuk. Ya, itu mesti ada manfaatnya, minimal manfaatnya buat tukang autan, ya. Bukan. Buat Menunjukkan bahwa ruangan itu ada yang kotor. Iya. Nah, ada yang kotor lingkungan itu. Harus dibersihkan. Kemudian ada kepi. Kenapa kok bisa Tuhan ciptakan itu yang namanya kepi? Nah, itu pasti ada manfaatnya. Biar tahu ujung mana. Simkual yang hujan terus. Gitu kan. Coba ada autan, tapi autan tidak bisa membentengi dari kepi ya. Tetap aja ini nerang dia. Malah kalau kita lagi matikan lampu di rumah, ada kepi, kita lagi pegang HP, HP-nya nyala, HP kita yang habis. Dideketin kepi. Nah, gitu. Jadi semua tetap ada gunanya. Nanti juga ada nyamuk Aedes aegypti, malaria, nyamuk DBD, demam berdarah itu. Semua ada gunanya. Malah rindu. Bisa jadi. Ya, semua ada gunanya. Kemudian pasangan kita ada keburukan tidak? Ada pasti pasangan kita. Dari istri, pasangan buruk, ada buruk. Nah, kalau ketahuan istri itu ada buruknya, jadi harus bagaimana? Sama kayak baju nutupin. Nah, ditutupin pakai baju, ya, ditutupin. Kalau istri itu punya keburukan, jangan jawabannya, ya kawin deui, jangan nikah lagi, ya. Bukan begitu jawab. Solusinya bukan cuma itu ya, itu juga bisa sih. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma itu solusinya, ya. Kalau mampu, orang kita susah payah, ya kan, pagi makan, sore belum tentu misalnya mau kawin lagi, wah, ya. Semua juga ada aturannya. Ya kalau kita sudah punya istri dan istri punya keburukan, ya kita luruskan keburukannya, kita benarkan keburukannya itu. Nah, jangan sampai dicelanya, bahkan diomong-omong sama yang lain. Istri saya itu coba kalau dia begini, sama istri saya di rumah juga jelek itu, gini, anu. Wah, Aduh. jadi nggak gosip di luar, ngomongin istri masing-masing gitu. Ya, nanti yang istri-istri juga di rumah atau di tempat-tempat dia nongkrong, di tempat-tempat gosipnya dengan ibu-ibu, apa di sosialita, apa di pos, apa di warung, niatnya mau belanja ke warung, ngomongnya itu. Ya, berjam-jam di warung sayur, berjam-jam misalnya gitu kan, ngobrolin, wah itu suami saya, ini, wah iya gimana dia, anu, macam. Akhirnya tujuannya cuma awalnya beli sesuatu ya, beli sayuran kayak apa gitu. Yang lama ngobrolnya itu. Nah, ya, jangan. Nah, caranya bagaimana? Selain kita menutupi, selain kita menasihati istri, kita bimbing kan kita ini laki-laki ya. Laki-laki ini berat, makanya jadi laki-laki itu berat. Kenapa laki-laki warisannya 2 bagian dari perempuan? Karena laki-laki itu akan nanggung perempuan. Kenapa perempuan 1 warisannya 1 bagian saja dari laki-laki? Ya karena untuk dia sendiri, nggak ada kewajiban untuk dikasih kemana-mana, dikasih ke suami misalnya. Tidak, suami ini yang berat. Nah, jadi sebagai seorang suami beratnya bukan cuma di situ saja.
Tapi beratnya adalah nanti di akhirat dia bertanggung jawab sama istrinya. Kalau istri tanggung jawab buat dirinya sendiri, dosa-dosanya buat dosa-dosanya sendiri. Tapi kalau suami tanggung jawab dosa istri, tanggung jawab lagi dosa anak. Berat, jangan dikira main-main itu. Ya, nggak sembarangan itu. Suami ini ke istri, ke anaknya, tanggung jawabnya berat. Udah lagi dosa dia sendiri, dosa suami sendiri. Wah, berlipat-lipat itu tanggung jawabnya, lama sidangnya. Makanya sebagai laki-laki susahnya di situ. Ya. Nah, oleh karenanya idealnya sebelum nikah kita berdoa kepada Allah. Nah, ini doanya sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika kita awalnya mau menikah, tapi kalau sekarang memang kita belum bisa, ya sekarang dibaca doanya ya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepada Engkau kebaikan di dalam dirinya, istri kita. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa khaira ma jabaltaha alaihi khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Itu baru setengah itu. Wa a'udzu bika syarriha wa a'udzu bika syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, itu doanya. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu kebaikan dari si istriku ini dan kebaikan dari perwatakannya yang muncul dari dalam dirinya. Ya, sesungguhnya hamba mohon ya Allah supaya istri ini baik dan juga kebaikan perwatakannya juga baik ya Allah, itu muncul dari dalam dirinya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan istriku dan juga perwatakan yang buruk dari istriku. Wah, itu penting doa. Baca itu banyak-banyak. Baca, apalagi kalau dibacakan di dekat istri yang lagi tidur. Baca. Sambil buka tuh linknya. Di WA. Link mana? Link Abila. Yusuf ya. Ya, Yusuf nggak ada teksnya. Nah, pokoknya begitu ya. Nah, itu kejelekan itu memang harus kita berhitung. Ya. Nah, kemudian itu yang keburukan di antara keburukan yang kedua. Keburukan yang ketiga, wa min syarril ghasiqin idza waqab. Nah, ini ketika tadi kan subuh ya, waktu keburukannya itu awal subuh. Nah, sekarang waktu keburukan yang selanjutnya adalah di waktu maghrib malam. Dari mulai maghrib, sebelum maghrib sampai lewat isya. Ya, sebelum maghrib sampai ini idza waqab ini dari mulai sebelum maghrib sebetulnya sampai sesudah isya. Makanya diupayakan kalau kita punya anak-anak, jangan biarkan dia keluar dari mulai sebelum maghrib sampai sudah isya. Sandekala, ya kalau orang tua sekarang, kalau orang tua dulu mungkin bilangnya nanti ada hantu apa? Wewe gombel apa namanya gitu, kalau wewe apa lagi. Padahal sebetulnya takut nanti mungkin anak-anak itu mungkin ya, misalnya kalau pas malam itu dia susah tidur, nangis terus, atau dia menjadi anak yang keras hati, pembangkang, itu gara-gara ya dari suka keluar malam itu. Makanya ditahan sama kita anak kita dari mulai sebelum maghrib sampai ba'da isya supaya nyaman hidupnya. Dan harusnya anak-anak itu aktif di dalam kegiatan keislaman. Nah gitu ya. Dan kejahatan malam itu adalah kejahatan ya maling juga ada di waktu malam. Ya. Pokoknya kejelekan sama binatang melata juga waktunya malam beroperasi. Syaitan apalagi. Dugem-dugem
itu juga kejadiannya malam. Ya. Itu harus pokoknya banyak kejahatan, harus berlindung dari kejahatan malam. Kemudian wa syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan apa itu? Wanita tukang sihir, Dukun. ya, atau dukun lah gitu ya. Dia dari dukun. Naffatsati itu ya. Naffatsati itu maknanya yang wanita tukang sihir atau dukun-dukun yang suka niup, meniup apa namanya, meniupnya itu niupnya campur ludah, niupnya campur ludah, ya, itu maknanya begitu. Niupnya ke puhul-puhul tali. Ada apa? Ada kisah itu ya, sering kejadian puhul tali. Ada tali-tali kan, simpul-simpul ikat-ikat. Itu bisa ya? Oke. Sedikit lagi. Puhul tali diikat-ikat. Nah, itu nantilah kita sambung lagi, ada puhul tali ikat-ikat. Bagaimana itu maksudnya, itu ada puhul tali ikat-ikat, ceritanya bagaimana? Bisa. Karena sudah nanti aja di depan ya. Mau langsung berangkat ini. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ilmu mahal sebetulnya. Sayang kalau dilewatkan. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang hadir yang betul-betul menyimak dengan sesungguhnya. Insya Allah ini akan lebih beda nilainya ya. Karena lebih mengupayakan datang ke sini, beda jelas. Insya Allah mudah-mudahan penuh keberkahan. Kita tutup dengan sebelum berdoa bacakan suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala rasulillah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.